Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Sepanjang malam kami bisa istirahat. Terima kasih juga untuk hari yang baru, kesempatan kami hidup untuk mempermuliakan-Mu dan membawa shalom Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami untuk mengerti dan kerelaan untuk berjuang melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Namun sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh di antara rumput seperti pohon-pohon gandarusa di tepi aliran air. Saya memberi tema kita hari ini, jangan takut. Di tengah dunia yang tidak pasti, ekonomi yang sulit, kesehatan yang rawan, bahkan kita mendengar belakangan ini angka COVID di Asia menaik, sehingga dikhawatirkan akan terjadi juga di Indonesia. Masa depan yang kita tidak tahu dengan ekonomi sekarang akibat COVID sampai terasa saat ini. Tema kita ini sangat relevan, jangan takut. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah punya masalah. Karena Tuhan tidak pernah berjanji, tidak ada masalah. Tapi yang Dia janjikan, ada kekuatan di tengah pergumulan dan ada pertolongan karena Tuhan yang pegang kendali kehidupan ini. Apa yang sedang terjadi dengan bangsa Israel sehingga Tuhan berkata, jangan takut. Yang pertama, bangsa Israel mengalami kehancuran. Bagaimana Yerusalem dihancurkan, bait Allah pun seperti itu, dan mereka dibuang ke Babel karena mereka berdosa, menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Mereka dalam pembuangan. Mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Mereka meragukan janji Allah kepada nenek moyang mereka ketika mereka di dalam pembuangan. Dan mereka mengalami ketakutan akan masa depan. Kabar baiknya, perikop ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak melupakan umat-Nya. Ayat 1 dan 2 mengingatkan mereka bahwa mereka sangat istimewa dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dikatakan di sini mereka itu adalah hamba Tuhan dan mereka dipilih. Mereka juga kembali diingatkan bahwa Tuhan yang menjadikan mereka, Tuhan yang membentuk mereka, bahkan Tuhan yang menolong mereka. Sejak awal, sejak dalam kandungan, Tuhan juga memanggil mereka Yesurun, yang menunjukkan kedekatan relasi antara Allah dan umat-Nya. Yang kedua, Tuhan menjanjikan pemulihan. Ayat yang ketiga, Tuhan berjanji akan mencurahkan air di tanah yang haus. Hal ini menyaratkan tentang pemulihan, kehidupan dan kesuburan, baik secara jasmani maupun rohani. Ketika Dia berkata mencurahkan roh-Nya, hal ini mengingatkan bahwa pemulihan Tuhan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Yang ketiga, janji Tuhan tentang keturunan dan masa depan. Ayat yang keempat, Tuhan tidak hanya memikirkan generasi mereka saat ini, tetapi juga Tuhan juga memikirkan generasi ke depan. Anak cucu Israel akan tumbuh seperti pohon di tepi sungai, kokoh, hidup, berbuah. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Mungkin kita saat ini mengalami ketakutan. Saya tidak tahu kita ketakutan dalam hal apa. Ekonomikah, studikah, usahakah, pekerjaankah, relasikah, kerohaniankah. Tapi ingatlah,
Tuhan mengingatkan identitas kita tadi, sama seperti kepada bangsa Israel. Firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita, bahwa kita ini hamba Allah, pilihan Tuhan, Tuhan yang menjadikan kita, membentuk kita, bahkan yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong engkau dan aku. Hal yang kedua, bersabarlah menantikan pemulihan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Di tengah-tengah kondisi ketakutanmu saat ini, di tengah-tengah pergumulanmu saat ini, ingatlah waktu Tuhan akan memulihkanmu. Dan yang ketiga, seperti Tuhan berjanji pada bangsa Israel tentang masa depan dan keturunannya, hal ini juga berlaku kepada kita. Apapun yang terjadi saat ini dalam hidupmu, ingatlah engkau ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita berada di tangan yang kuat, di tangan yang punya kuasa, maka Dia akan menjamin kehidupanmu dan kehidupanku. Yang Tuhan minta, datanglah kepadanya dan percayai Dia. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jika di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami mengalami ketakutan. Adalah hal yang wajar. Tapi kalau terus-menerus hidup dalam ketakutan, Tuhan pun akan sedih. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan selalu beserta dengan kami. Hanya terkadang memang Tuhan izinkan kami bergumul, supaya di dalam pergumulan itu kami menyadari betapa rapuhnya kami. Kami menyadari bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Biarlah kami terus memberi hati yang percaya kepadamu. Waktu Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.